Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya, hari ini kita paket, kedatangan paket baru, tapi bukan ini. Ya, di sini nanti kita coba sama-sama unboxing. Yang pasti ini persiapan buat si buah hati. Oke, teman-teman. Oke, ini dia RC car dari HNR atau HNR teman-teman, dengan tipe Foxhound. Nah, dan kalau dari gambarnya dia ini untuk RC dari RC Rally Car ya teman-teman ya. Nah, di sini kelihatan perbandingan skalanya 1:10 brushless power, artinya menggunakan motor brushless ready to run rally car. Kemudian di sini juga ada kecepatannya, jadi katanya itu bisa sampai 56 plus mph atau mph itu mile per hour, atau kemungkinan kalau misalnya dikonversi ke kilometer berarti kilometer per hour itu berarti 90 km per jam, katanya bisa sampai seperti itu dengan baterai 3S. Oke, kita lihat sebelum kita bongkar, kita lihat speknya dulu. Nah, ini yang dijanjikan sama si HNR ini teman-teman semuanya. Nah, kalau melihat dari gambarnya sendiri, ini dari sini kelihatan ya. Nah, ini katanya itu dia menggunakan CNC aluminium shock absorber. Kemudian ini bentukannya si frame-nya. Kemudian untuk ESC-nya dia menggunakan Hobby Wing WP10BL60 RTR ESC. Nah, ini ESC-nya. Kemudian ini juga metal gear servonya, dia kayaknya unbrand ya teman-teman semuanya, karena masih putih. Dia 9 kg metal gear servo, dan motornya ini yang menarik 362 4000 kV brushless motor dengan branding HNR atau HNR. Nah, oke. Lanjut ke sini ya, spek lainnya teman-teman ya. Nah, ini. Nah, sedangkan untuk si detail-detail sendiri kayak ini frame-nya dia menggunakan 100% carbon fiber. Oh, enggak 100% carbon, maksudnya beberapa tower shock-nya dia menggunakan 100% carbon fiber. Kemudian fiber tabletnya juga menggunakan karbon. Kemudian untuk frame-nya menggunakan CNC aluminium. Ya, teman-teman. Nah, kemudian ini dia central diff-nya seperti ini ya, teman-teman. Kelihatan nggak saya? Ya. Waterproof bearing katanya gitu. Kemudian sebentar teman-teman, ada gangguan nampaknya dari Wan berburu. Oke, nah ini 3 differential configuration. Jadi dia dari center differential ya teman-teman. Jadi differential di tengah, kemudian servo aluminum mount, kemudian suspensi arm mountnya juga, mountingnya maksudnya dia penguncinya menggunakan metal atau menggunakan aluminium suspensi, menggunakan aluminium. Oke, itu dulu ya teman-teman. Oke, kita buka. Abu geser. Kayak gini kondisinya teman-teman. Nah, oke, kita coba buka. Gimana bukanya ini? Oke. Seperti ini. Oke, kita taruh dulu. Ini bukan bagian daripada ini ya teman-teman. Kalau yang ini bukan bagian dari paket, jadi enggak di luar dari paket ya teman-teman. Oke, kita cek satu persatu. Ya, di sini ada kayak semacam manual installation, manual instruction kali ya, dan beberapa spare parts. Oh, cool ini. Ini kalau teman-teman perhatikan di sini. Ya. Oke. Ini dia sudah ada cadangan untuk springnya, teman-teman. Kemudian ini apa ya? Oke, nanti kita buka aja satu-satu. Kemudian pertama, kemudian dan selanjutnya ya. Praktis teman-teman. Kemarin memang nyari ambil pilihan yang warna putih. Praktis dia cuman RC car dan karena dia ngangkut ke situ. Oke, lanjut ke ya, ini remote-nya. Kita cek bersama-sama remote-nya seperti apa bentukannya. Oke, sorry. Nah, ini dia. Remote-nya seperti ini. Dia kemudian di bawah isian baterainya ada 4 ya. Untuk baterai sendiri 4, harus menggunakan 4 baterai. Kemudian ini throttle-nya, feel-nya ya
Untuk yang arena sih ya oke lah, cukup oke. Kemudian ini kelihatan ini ada beberapa tombol, belum tahu nih tombolnya buat apa. Yang pasti kalau di sini kelihatannya channel 3 dan channel 4, nggak tahu buat apa. Kemudian oke, kita coba buka. Nah ini dia. Ini ada beberapa settingan dari mulai throttle, kemudian trimming, dan ya ini tombol on off nya. Nanti kita coba ya teman-teman. Ya ini ya, kemudian ya oke. Ini dia si mobilnya. Oke, ini dia. Ya, bentuknya seperti ini. Mohon maaf ini diganggu sama Nabul ya teman-teman, tapi nggak masalah ya. Habis gimana? Nggak bisa nih. Oke, seperti ini dia RC Radical dari H&R tipe Foxhound. Dia menggunakan bodi dari Mitsubishi Evolution 5. Nah, ini tampak dari depan seperti ini ya teman-teman. Oke, kita buka persatu dulu ya teman-teman. Ini masih menggunakan metode klip ya. Oke, kita buka klipnya. Oke, nah ini dia, sebentar. Ini ya bodinya. Ini kita review dulu bodinya teman-teman semuanya. Nah, ini body shellnya cukup tebal. Memang nggak kayak apa, cukup tebal, nih juga oke. Kemudian dan ini di mountingnya, kalau spionnya dibaut, lampu juga dibaut. Kalau ini apa, spoiler kayaknya cuma di mounting dong, cuman mountingnya nggak tahu gimana, tapi nggak apa-apa, cukup oke. Detailnya juga bagus. Kenapa ini digigit-gigit? Oke, nah kayak gitu ya teman-teman. Nah ini untuk body shellnya cukup tebal ya. Oke, lanjut ke kitnya. Nah ini kitnya keren sekali teman-teman. Di harga yang telah ditetapkan itu dia sudah RTR minus baterai doang sebetulnya. Jadi semuanya itu sudah lengkap. Nah ini ada covernya juga, ini menarik ya teman-teman. Dia udah dikasih cover, jadi kita nggak perlu lagi repot-repot beli cover, nutupin. Jadi ya udah, kita tinggal bener-bener beli baterai, habis itu ya udah tinggal main aja. Oke, kita review bareng-bareng ya. Oke, lihat nih shock towernya bener, ternyata dia dari karbon. Yang tadi sesuai dengan speknya, ternyata dari karbon bener. Kemudian suspensinya keren ya, warnanya merah. Cuman ya ban ini ya, rimsnya nggak terlalu, kalau saya sih jujur agak kurang terlalu suka nih modelnya, tapi ya nggak masalah. Kemudian apa? Oke, ini nih ya dia yang menarik nih. Dia bisa diatur chambernya teman-teman. Chambernya dia bisa diatur. Kalau two in two out udah jelas ya, karena memang pasti udah nyatu di sini. Tapi ini chambernya ini yang jarang, yang sama kayak beberapa kit, dia itu udah chambernya itu bisa diatur teman-teman, sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti kita atur. Kemudian di belakang sama shock towernya juga dia menggunakan karbon bener ya. Jadi nggak cuman gimmicks atau nggak cuman ini. Tahu dari mana karbon ya? Kelihatan kalau karbon tuh pertama memang jangan cuma dilihat dari ini, jangan cuma dilihat dari apa patternnya, tapi dilihat juga dari, nah ini dari ini nih, dari bahan ini nih. Ini terlihat kayak ada potongan-potongannya. Sebentar teman-teman, ini Anabul agak sedikit mengganggu ya. Daripada ntar ketelan ini klip, kita pisahin dulu Anabul. Nah, itu dia ya teman-teman. Oke, detailnya seperti ini. Belakangnya juga sama, bisa diatur. Belakangnya juga sama, chambernya juga bisa diatur. Oke, kemudian dari kualitas plastiknya sendiri. Oh ya, bawahnya lihat teman-teman. Dia plate-nya cukup tebal ya teman-teman. Ini mungkin ada di 3 mm, 3 apa 2 mm atau 2,5 mm. Cukup tebal teman-teman. Warnanya emas-emasan. Nah seperti ini kayak PTG ya, jadi mirip, tapi ya sekilas kalau kemarin lihat-lihat di spesifikasi online-nya sih emang agak sedikit ada sedikit perbedaan, tapi ya
kemiripannya banyak. Nah kemudian tadi kita balik lagi ngomongin kualitas si apa ini, kualitas si plastiknya, kualitas plastik armnya. Ya tentunya kalau dibandingkan jujur aja saya nggak tahu ini kualitasnya seperti apa, tapi kalau dari feel-nya ini kayaknya cukup oke. Karena memang katanya kalau untuk plastik yang bagus itu sampai saat ini sih masih dipegang sama Traxxas dan Arma ya. Nah, cuman ya nggak tahu nih kalau misalnya, tapi mungkin kalau dibandingkan aluminium ya jelas lebih bagus aluminium ya. Tapi ya kayaknya sih ini cukup lah untuk harian sama balapan tipis-tipis. Oke, kita bongkar ya teman-teman semuanya. Teman-teman lihat. Jadi dia udah sedetail ini juga ya menyiapkannya. Jadi kayak ini sengaja udah dilobangin, si covernya udah dilobangin sendiri gitu ya. Walaupun ternyata finishingnya juga nggak terlalu bagus-bagus banget. Secara ini juga nggak masalah. Oke lah, nggak ada masalah karena ini cover terlihat dari luar aja, hanya ketahuan dari luar aja. Oke, kita coba buka. Oke, nah ini covernya seperti ini. Kalau dibandingkan sama tadi body shellnya, jelas body shellnya lebih tebal ya. Kalau ini emang yang penting nge-coverin aja, minimal nggak terlalu air atau cipratan air nggak terlalu masuk lebih dalam. Oke, kita lanjut ke bagian dalamnya teman-teman semuanya. Nah ternyata tadi pertama masalah motor dulu teman-teman. Nah ini benar, ternyata motornya itu dia rebranding atau dari si HSNR nya sendiri dengan tipe 3652 4000 cafe. Oke, nah ini ternyata udah di center differential, jadi si gearnya ada di tengah. Harusnya sih center of gravity-nya lebih ya, lebih bagus. Tapi ya jujur aja saya juga baru mulai bermain di RC Rally ini ya, kita belum tahu banyak. Kita coba. Kemudian ini servonya teman-teman. Nah ini ini servonya juga di cover atau ditutup sama karbon ya teman-teman, sama karbon. Jadi kenapa? Nah ini juga penting supaya ketika handlingnya itu lebih enak, lebih kuat, jadinya itu nggak goyang gitu, bener-bener nggak cuma ditempel pakai double tip atau cuman lem Alteco atau lem Korea atau kayak gitu. Jadi memang ini tuh bener-bener dikunci seperti ini. Kemudian ya sebentar nih daripada dimakan lagi. Kemudian ini dia ESC-nya ini ESC-nya waterproof, cuman nggak kelihatan oke. Oh iya, kelihatan tuh kalau dari dalam kelihatan ternyata betul dari Hobby Wings. Tipenya ternyata sama, dan ini di dalamnya itu udah ada on off sama receivernya. Nampaknya ini receivernya udah ditutup ya teman-teman. Dan kalau ngelihat sendiri ini receivernya, coba perhatikan baik-baik, rapat sekali teman-teman, rapat ya. Jadi ya bisa jadi ini waterproof juga. Jadi kayaknya nih nggak takut kalau misalnya gak main becek-becekan gitu, asal jangan direndam aja sih. Oke, kemudian ini saya lupa namanya, cuman ininya juga buat buat belok-belok ini namanya. Mungkin teman-teman bisa bantu, mohon maaf saya juga agak masih newbie. Ini juga bukan dari plastik atau bukan dari metal yang tipis, tapi ini dari aluminium teman-teman, beda tuh di bahannya. Walaupun kayak ininya juga, walaupun meeting to into out-nya dia masih plastik, ini plastik, tapi so far dia sudah menggunakan metal. Oke, lanjut bannya sendiri. Bannya bannya ini kayaknya ada sponsnya di dalamnya teman-teman, kayaknya. Tapi cukup oke. Dan kalau ngeliatinnya sih gripnya untuk rally banget ya ini teman-teman. Nanti mungkin coba saya cek spesifikasi teknisnya, kita compare dengan PTG, kita compare dengan Tamiya seperti apa. Cuman kemarin sekilas begitu saya compare itu, dia kayak wheelbase-nya itu mirip-mirip, beda selisih plus minusnya beberapa mili doang, 1 sampai nggak nyampe 5 mili untuk ininya untuk selisihnya, bahkan nggak nyampe 2 mili bahkan. Kemudian itu wheelbase-nya, kemudian lebar mobilnya juga itu mirip-mirip antara kit PTG, kit ini HSNR sama kitnya si
SNR sama satunya lagi Tamiya. Oke. Kemudian namun ini yang menarik teman-teman, kekurangannya, tapi ini juga saya bilang kekurangan ya teman-teman. Jadi karena si bagian ESC, bagian si receivernya itu ada ditaruh di sisi satu bagian yang sama, sehingga menyebabkan posisi baterainya itu kita nggak bisa pasang yang panjang. Nah, sedangkan kemarin kita cek spesifikasinya itu ternyata dia mentok cuma sampai 10 cm. Jadi nggak bisa pakai baterai yang biasa untuk RC ya. Oke, sebentar teman-teman. Nah, oke, karena nih cara naruh baterainya. Ini tuh betul-betul, nah ini juga kekurangannya nih teman-teman. Jadi betul-betul jarak baterainya itu harus segini teman-teman. Nah, harus segini gitu. Walaupun kita bisa upgrade atau bisa upgrade atau enggak, kita bisa kasih ikatan pakai apa, velcro atau apa gitu ya. Cuman kalau pakai velcro mau nggak mau kita harus ada yang dicolok dan sebagainya. Anyhow, kita ikutin aja dengan speknya. Nah, kebetulan saya udah nyiapin baterainya itu dari Z-Power. Dia ini speknya nggak ya? Oh, nggak ada speknya, ini alamat. Oh, ini baterainya baterai 3S teman-teman. Nah, ini dia kelihatannya. Oke, di sini ternyata speknya. Oke. Dan speknya dia 1200, C-nya 1200, 11,1 volt, artinya dia 3S teman-teman. Dan ya soketnya dia menggunakan T-socket teman-teman. Soketnya itu ya T-socket ya teman-teman. Jadi untuk ini tuh dia T-socket. Oke, kita coba cek apakah baterainya fit atau tidak. Oke. Masih ada longgar teman-teman semua. Oh ya, masih longgar. Masih sangat-sangat longgar. Jadi mau nggak mau ini kita harus modifikasi sedikit, atau mau nggak mesti dirapin pakai apa gitu ya. Masih longgar, jadi nggak bisa ini kita. Dan ya oke, teman-teman, ini update dari si RC-nya. Udah coba dipasang baterai dan kondisinya baterainya sekarang udah nggak bisa, udah kuat ya teman-teman. Kalau tadi kan masih agak longgar. Nah, ini sengaja saya tebelin si baterainya, dia pakai sponge atau pakai double tape ya, double face tape. Jadi dia akan ada sponsnya, terus saya lapisi lagi sama selotip seperti ini. Nah, jadi dia ikatannya lebih kencang karena si baterainya lebih tebal. Cuma resikonya, ini melengkung. Tapi nggak masalah, yang penting ikatannya cukup kuat dan pada saat nanti dia jalan, misalnya jalan kencang, dia nggak kenapa-napa, tinggal lepas. Nah, oke, tambahan teman-teman. Jadi setelah saya cek secara detail, ada beberapa detail-detail lainnya yang saya baru ngeh itu adalah routing kabel ya teman-teman. Nah, ini routing kabel dari si HNR Foxhound ini cukup rapi. Menurut saya bahkan rapi sekali. Menurut saya ya, dibanding kalau misalnya kita beli ya mungkin karena ini RNR ya teman-teman, ready to run, jadi ya kita beli itu sepaket udah bisa langsung jalan ini walaupun tanpa baterai ya. Tapi anyhow, routing kabel itu sangat dipikirkan, itu dari motor ke ESC, di tengahnya juga ada mounting, dan untuk si baterainya juga rapi. Jadi ya nggak bakal ada noise gitu loh. Kalau misalnya ini jalan kencang terus ketemu berjalan bumpy, itu nggak bakalan noise walaupun nanti kena cover ya. Jadi ya cukup oke sih. Nah, ini ya kayak apa ya, ini cukup oke sih kalau menurut saya. Nggak ada noise yang aneh-aneh. Ini apa nih? Oh, noise ini, oh noise here is okay, no problem. Dan kita coba nyalain seperti apa bunyinya tanpa ini. Ya oke, ada nyala. Nah, tinggal nunggu feedback dari remote. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya untuk coba tes si mobil RC ini. Oke teman-teman, thank you very much, sampai jumpa.